Propam Polda Sulawesi Tenggara memeriksa 6 anggota Polri terkait kasus guru honorer Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan. Selain 6 polisi, Propam juga telah memintai keterangan kepala desa. 6 polisi yang diperiksa adalah 3 personel Polres Konawe Selatan dan 3 personel Polsek Baito. Pemeriksaan untuk memastikan ada tidaknya kesalahan prosedur yang dilakukan dalam menangani kasus Supriyani, guru honorer SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan. Sementara pemeriksaan kepala desa Wonuwaraya dilakukan untuk mengklarifikasi permintaan uang sebesar 50 juta rupiah oleh penyidik terhadap Supriyani. Sedang melakukan pendalaman dan klarifikasi terhadap beberapa anggota Polri, khususnya dari Polsek Baito dan dari Polres Konawe Selatan, yang mana ke-6 itu adalah bagian dari upaya kita untuk menjelaskan apakah sebenarnya terjadi kesalahan prosedur ataukah kemudian apa yang menjadi penyampaian Bapak Kades ada penerimaan uang dan lain sebagainya. Kuasa hukum Supriyani semakin yakin kliennya tak bersalah dan akan lolos dari jeratan hukum. Menurutnya, berdasarkan fakta persidangan dan keterangan ahli dalam sidang makin menunjukkan bahwa tak ada tindak penganiayaan yang dilakukan Supriyani terhadap muridnya. Bahwa ini sudah makin menegaskan bahwa dari keterangan ahli ini jelas bahwa tidak ada kejadian pemukulan ini, tidak ada, tidak meyakinkan bahwa ini telah terjadi kejadian pemukulan Ibu Supriyani, sebagaimana yang Ibu Supriyani sudah bantah mulai dari penyidikan sampai saat ini. Kemudian ada keterangan-keterangan saksi lain, keterangan saksi dewasa yang disumpah bahwa itu. Bantahan kami selama ini tadi ternyata didukung oleh keterangan 2 ahli ya, bersesuaian dengan keterangan 2 ahli, sehingga kami berharap bahwa nantinya Ibu Supriyani bisa dituntut bebas. Sidang lanjutan kasus guru honorer Supriyani digelar di Pengadilan Negeri Andolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Sidang beragendakan pemeriksaan saksi dan ahli. Tim kuasa hukum Supriyani menghadirkan mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, sebagai ahli penyidikan. Hadir secara daring, Susno Duaji mengungkap keterangan saksi anak tidak bisa dijadikan alat bukti karena tidak dilakukan di bawah sumpah. Keterangan anak itu bukan keterangan saksi. Keterangan anak itu manakala persesuaian itu anak itu kan tidak disumpah, bisa sebagai tambahan, tapi itu bukanlah alat bukti. Keterangan itu bukan alat bukti, karena apa? Anak tidak sah, tidak bisa dijadikan saksi yang disumpah. Saksi harus disumpah, ya. Baca jadi KUHP ada. Selain itu, kuasa hukum Supriyani juga menghadirkan pakar psikologi forensik Reza Indragiri yang memberikan keterangan terkait psikologi anak serta merekonstruksi peristiwa penganiayaan yang dituduhkan kepada Supriyani. Pas untuk ditelisik terkait dengan kualitas keterangan saksi yang masih dipersyaratan, dengan membandingkannya dengan situasi empiris di tempat atau di lokasi di mana diduga telah terjadi peristiwa pidana. Secara ringkas, itulah 3 subbahasan yang menurut saya relevan majelis untuk dikupas untuk ditelisik terkait dengan kualitas keterangan saksi yang masih dipersyaratan. Kehadiran kedua ahli ini dilakukan secara virtual dan berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Sebelumnya, Supriyani, guru honorer, dituduh menganiaya siswa sekolah dasar yang merupakan anak polisi di Polsek Baito. Namun sederet kejanggalan terjadi dalam proses hukum Supriyani, termasuk dugaan pemerasan. Sarman, Kompas TV, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Yang menjadi sorotan pasca